لا إله إلا الله محمد رسول الله. Jazakallah khairan kepada Al-Fadil Al-Ustaz Ma'ruf Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musarrifil awqati wad duhur wa mudabbiril ahwali fil ayyami wasyuhur wa musahhilis sa'abi wa muyassiril umur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah adh-dhahimul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syakurus sabur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhaifil lahumma lahumul ujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna thumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kitabullahi jalla wa ala wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, saudara seiman seakidah Islam yang dimuliakan Allah, mengawali jihad kajian Islam Ahad kita setelah pelaksanaan salat fardu subuh berjamaah di pekan-pekan pertama bulan Muharram ini 1446 Hijriah atau pekan kedua di bulan Juli. Untuk barokahnya kita awali dengan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas limpahan curahan nikmah, rezeki, karunia, anugerah dan segala kebaikan dari Allah yang tidak terhingga itu, mari kita ucapkan kalimatus syukri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga Allah limpahkan rahmatnya dunia akhirat, berkesempatan besar memperoleh asyafaatul uzmatu awil kubro, doa pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar. Dan siapapun hamba Allah, umat Nabi, kaum muslimin ini yang paling banyak selawatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dialah nanti umat Nabi yang paling dekat kedudukannya di sisi Rasulullah SAW di surga Firdaus Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak terasa 1 tahun Islam Hijriyah atau Islamiyah sudah bertambah angkanya 1445 menjadi 1446. Itu artinya apa? Umur kita, kalau angka manusia ya, atau nominal manusia, amount gitu ya, itu kelihatannya bertambah, tapi hakikatnya kontrak hidup kita di dunia yang fana dan amat sebentar ini sebenarnya berkurang. Hakikatnya begitu, berkurang. Jadi kalau misalnya ini ada orang yang kita sebutlah merayakan kelahirannya, yang populer ini, kita dari dulu ya memang begitu ya adanya di Indonesia khususnya.
Misalnya anak-anak kecil itu dinyanyikanlah panjang umurnya, itu kurang pas karena pendek. Orang berkurang kok 1 tahun kok panjang. Cuma secara bertambah, kemarin 1445, kita berapa tahun gitu, sekarang 1446, seolah nambah 1 tahun ke depan. Tapi sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjelaskan dari riwayat At-Tirmidzi, ya, hadisnya ini sahih. Begini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati, kisaran rata-rata umur umatku, bainas sittina was-sab'ina, antara 60 sampai 70 aja. Wa aqallu man yajuzu dzalik, jarang yang lewat dari 70 tahun. Faktanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri 63 tahun. Kita mau lebih, mau dikasih bonus. Siapa yang sekarang udah 64 tahun, berarti udah lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Itu jarang. Ini ada seorang ulama kita, ya sezaman lah dengan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hambal, namanya Fudail bin Iyad, gitu ya, rahimahullahu ta'ala. Itu pernah dia itu sekali waktu dikisahkan itu kisah-kisahnya ulama-ulama kita, ya. Dia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sudah usia 60 tahun, udah kelihatan lah ya secara fisiknya. Kemudian ulama kita ini Al-Fudail bin Iyad itu bertanya, wahai bapak, sekarang usiamu berapa? Kemudian karena Fudail bin Iyad ini ulama yang masyhur, yang populer, ya semua juga tahu di zaman itu, bapak ini bilang, wahai Fudail gitu, usiaku sudah 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad bilang, wah bapak, perjalanan panjangmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kayaknya udah di penghujung ini bakal ketemu beneran ini, gitu. Jadi kita ini diibaratkan, kalau minjam istilah sufiyah, ya, ulama-ulama sufi dalam tasawuf, kita ini semuanya sedang suluk ini. Suluk orangnya disebut salikin, yaitu perjalanan dari, kita sebutlah sejak kita ini akil balik, yang laki-laki mimpi basah, yang perempuan itu haid, ini terus dalam aktivitas ibadah, agama, kemudian juga kerja-kerja dunia kita, ini menuju Allah dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Ini udah panjang ini pak, kata Fudail bin Iyad, gitu. Wah, harus siap-siap ini, katanya gitu. Kemudian ditanya sama bapak itu, apalah yang harus saya persiapkan, ya, kalau memang katakanlah di sisa-sisa kehidupan saya ini yang terbaik apa? Begitu. Fudail bin Iyad nasihat gini, pak, kalaupun dari bapak itu, ya, dihisap itu kan diperhitungkan amal kita sejak akil balik, ya, sampai sekarang usia 60-an ini pak, katakanlah bapak tidak baik-baik saja hubungan dengan Allah, ya, cara beragama bapak, ibadah bapak, amalia bapak, katakanlah tidak baik-baik saja, maka ini sekarang nih, ya, di penghujung kehidupan ini, udah mau ketemu banget nih sama Allah nih, jaga itu ketakwaan hati bapak kepada Allah, ya, jaga irama-Nya itu di sisa-sisa yang ada ini, maka nanti
Allah akan memperbaiki dari sejak akil balik sampai sekarang yang tidak baik-baik saja itu. Begitu. Nanti diperbaiki Allah. Jadi yang akhir-akhir ini jagalah, takwalah kepada Allah. Nah, nanti Allah yang akan memperbaiki itu semua. Kalaupun ada katakanlah dosa, maksiat, nanti dimaaf ampunkan sama Allah. Ada yang keliru-keliru juga ya dimaafkan sama Allah. Yang tidak baik-baik saja. Itulah maksud hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bi khawatimiha atau bil khawatimi. Amal seorang hamba itu terukur dan diukur di penghujung cerita kehidupannya. Gitu. Contoh yang paling populer nih, bulan Ramadan yang menentukan 10 terakhir, katakanlah dari 1 sampai 20 ya, rahmatun, maghfiratun ya, fase-fasenya 10 pertama rahmat, fase kedua 10 maghfirah. Itu kita tidak baik-baik saja, maka 10 terakhir Ramadan jangan lagi disibukkan masalah mau persiapan mudik, bentang-bentang THR udah turun, persiapan lagi kue hari raya, opor dan seterusnya. Malah disitulah menentukan diterima tidaknya amal kita sepenuh Ramadan. Nah, misalnya begitu. Gitu juga sekarang ya kehidupan kita. Jadi ini sebenarnya kita ini semakin dekat saja dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang hakiki, walaupun sebenarnya orang-orang yang tertib, yang disiplin dalam ibadah, dalam amalia Islamnya, dia selalu ketemu sama Allah itu. Misalnya ada seruan azan, hayya 'alas shalah, dia pun bergegas mempersiapkan diri bertemu dengan Allah lewat ibadah salat fardunya, juga salat-salat sunnahnya nanti. Jadi kalau ada pertanyaan gini, kalau dilontarkan ini ya kepada kita, kita ini cinta nggak sama Allah? Oh cinta. Seneng nggak ketemu sama Allah? Seneng. Kemudian nanti disyaratkan Nabi, kalau mau ketemu yang sebenarnya harus lewat prosesi bernama kematian. Pas ditanya, mau nggak mati? Wah, saya belum siap. Lagi mana? Katanya tadi cinta, seneng sama Allah, suka kalau mau ketemu sama Allah. Allah mensyaratkan, kata Nabi di riwayat At-Tirmidzi, kalau mau ketemu Allah yang sebenarnya harus pakai ya yang namanya kematian. Nah, kalau diomongin mati kita takut semua. Kemudian ulama merumuskan, kenapa kita takut kalau mati? Padahal itulah hakikatnya kita ketemu sama Allah yang selama ini kita ibadahin, kita sujud, kita ruku, kita doa, zikir, wirid, tilawatul Quran, sholat, puasa, zakat, sedekah, infak, yang berkemampuan haji, umroh dan seterusnya. Tapi kenapa takut mati? Rupanya kalau yang sudah ibadahnya tertib, mungkin belum bermutu, belum berkualitas latihan ketemunya sama Allah lewat ibadah-ibadahnya. Gitu. Iya. Belum ya, kalau ibarat sholat itu belum khusyuk, belum tumakninah, dia sekedar ya menggugurkan kewajiban, bukan latihan ketemu sama Allah. Begitu. Ya. Ini walaupun kiasnya nggak sebanding nih, saya mengkiaskan udah, biar agak keren aja ini ya, dengan makhluk ini. Kita misalnya sebagai rakyat Indonesia, ya,
bakal diundang RI 1 gitu. Dan kemudian ya, Kesekretariatan Negara dan Protokoler Negara sudah melatih nanti pertemuan kita dengannya. Udah dikasih tahu nanti caranya begini-begini. Wah, kita udah dapat bimbingan-bimbingan lah. Itu ini orang-orang yang ngefans sama makhluk lah gitu ya kita nyebutnya. Atau wallahu alam mungkin ada kepentingan-kepentingan apa gitu ya. Kalau ketemu sama pembesar-pembesar gitu ya, penguasa gitu. Itu kalau udah dilatih ya, nanti cara berpakaian, cara ngomong apa segala, pas hari pertemuan dengan RI 1-nya kita enggak lah kayaknya histeris atau gimana, udah biasa gitu. Tapi kalau mendadak nih tiba-tiba datanglah kita sebut Kesekretariatan Negara, Protokoler Negara atau Pas Pampres ngundang kita narik. Ayo Pak, Bapak namanya si Fulan kan? Iya, coba tunjukkan KTP Bapak ini. Udah, ayo ikut kami ya, Bapak Presiden mengendaki mau ketemu sama Bapak. Itu mungkin kita kaget-kaget, nggak siap, apa ini berkecamuk. Nah, itu maksudnya kiasannya gitulah, lebih kurang. Jadi kalaulah kita jadikan ini media-media ibadah amalia dalam Islam selama ini seperti sholat yang paling tingginya, kemudian tilawatul Quran, baca Quran, ya, usahakan dilihat terjemahannya. Ini Allah ini bicara apa dengan saya ini? Dilihat terjemahannya, terjemahan kemenak aja lah dulu, walaupun gak usah tafsir-tafsir dulu, ya. Dilihat, baca seayat, lihat terjemahnya, ini apa ini maksudnya. Apalagi Quran sekarang tuh banyak banget fitur-fiturnya. Ada asbabun nuzulnya, ada hikmah dan ibarah yang bisa dipetik dari ayat tersebut. Banyak sekarang itu Quran besar-besar itu terjemah per kata, banyak fitur-fiturnya itu. Ya. Nanti kita nggak kaget, nggak merasa berkecamuk, nggak terlalu ketakutan ketemu sama Allah. Allah itu kan al-barru al-muhsinu, maha baik. Kenapa kita takut ketemu dengannya? Kalau kita kotor, bergelimang dosa dan maksiat, ya minta maaf sama dia, minta ampun, kembali ke jalannya yang lurus, yang benar, yang baik, gitu saja udah. Kayak kita mau ketemu tadi RI 1, kalau kita nggak ada salah sama Bapak RI 1, ngapain takut? Ya, orang nggak ada apa-apa kok. Dia ngundang kita sebagai rakyatnya, dia sebagai pemerintahnya. Begitu juga Allah. Allah jemput kita, Allah undang mau ketemu. Jadi kalau kita jadikan ini selalu latihan, udah ketemu sama Allah, zikir itu ketemu sama Allah, doa, sholat, baca Quran, dan lain-lain. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana dengan berkurangnya umur kita? Ya sisa yang ada, watazawwadu, persiapkan bekal yang terbaik, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bekal yang bisa menjamin kita nanti baik-baik saja pertemuan indahnya kita antara makhluk dengan Khalik, ya, antara abdun dengan al-ma'budu, hamba dengan yang diibadain, adalah ketakwaan hati kita kepadanya, gitu ya. Jadi di sisa yang ada ini, berkurangnya usia kita secara sistem penanggalan Islam ini 1 tahun setidaknya, maka jaga ketakwaan ini. Di sisa yang ada ini baik-baiklah kita. Nanti Allah yang akan memperbaiki, ya. Katakanlah 60 tahun yang lalu, kalau kayak saya ini 47 tahun yang lalu, karena usianya udah 47. Nah, bapak-bapak haji mungkin ada yang udah melewati Rasulullah, udah lebih dari 63 tahun
ibu-ibu haja udah banyak bonus lagi itu. Lewat dari 63. Wong Nabi kita aja 63. Begitu ya. Maka momentum pergantian tahun ini, tahun baru ini ya, tahun baru Islam ini, inilah amalia-amalia yang diajarkan oleh Nabi kita, termasuk dalam rangka tahun baru Islam, momentum memperbaharui iman. Nah, gitu. Ya. Ini amaliyahnya, biar terbarukan iman kita yang ada di dalam kolbu, lubuk hati kita itu, sebagai itulah modal untuk biar irama ketakwaan hati ini kepada Allah terjaga terus. Maka modalnya itu iman. Kalau bicara iman ya rukun iman yang 6 itu, ya. Nah, begitu. Iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdirnya yang baik maupun yang buruk. Begitu. Ya, nih Rasulullah SAW menjelaskan ini di riwayat Al-Hakim. Innal imana layuh luku fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman, keyakinan, ya, akidah, kepercayaan yang bersemayam di dalam hati kalian itu, dia akan mengalami sensasi usang atau lusuh, rusak itu, ya, kayak kalau karet itu getas gitu-gitulah, atau melar kayak gitu, ya. Kalau warna itu pudar, kama yakhluqu ats-tsaubu, sebagaimana pakaian yang kalian kenakan itu walaupun nggak selalu dipakai, ada kalanya ya, bahkan ada pakaian-pakaian kita yang agak jarang kita pakai, tapi lama-lama dia warnanya ya pudar, ya, udah gitu udah mulai melonggar-longgar, melar-melar gitu. Kayak gitu iman itu kata Nabi. Fas'alullaha ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum. Oleh karena itu rajin-rajin, sering-sering minta doa sama Allah ya, munajat sana, supaya Allah terus memperbaharui keimanan kalian yang ada di hati itu. Karena hanya dengan iman yang baru, yang di-upgrade, yang di-update, yang refresh, segar, maka irama ketakwaan hati itu juga akan terjaga. Gitu. Ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nasihatin itu. Nah, ini nih kita mau bicara ini. Ini tahun baru Islam, momentum kita memperbaharui iman. Kita lihat nih nasihat ulama, amalia apa saja dengan berkurangnya usia kita, di sisa yang ada ini harus dijaga. Dan ini nanti yang menentukan sekali di penghujung cerita kehidupan kita, ya. Maka kita harus jaga ini ya, iman kita ini untuk ketakwaan hati. Ulama bilang hanya iman yang baru atau diperbarui terus serta progresif yang mampu membuat hati dan jiwa kita menjadi responsif, tanggap dia gitu terhadap kebenaran, senantiasa berusaha untuk mengenali kebenaran dan mengikutinya. Itu hanya iman yang baru itu, yang segar, yang baik-baik saja kondisi imannya. Nah, itulah langkah-langkah awal untuk ketakwaan tadi. Berdasarkan firman Allah di surah Al-Baqarah tadi, wa tazawwadu, persiapkan bekal yang terbaik ya. Kalau kalian mau mati, fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang paling terbaik untuk menghadapi kematian adalah ketakwaan. Nah, takwa itu pakai iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 17-18, Fabashir ibadil ladzina yastami'unal qawla
sampaikan kabar gembira kepada hambaku yang mereka mendengarkan perkataan firman-firmanku, fayattabi'una ahsanau, dan mereka ikuti yang terbaik dari firmanku itu. Ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Mereka akan selalu diberi hidayah oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Gitu. Sebaliknya, kalau iman kita lusuh, usang, udah melar gitu ya, maka tidak akan mampu mendorong hati dan jiwa untuk merespon kebenaran. Bahkan sebaliknya, hati dan jiwa yang lusuh, usang, rusak, lambat laun akan berpaling dari kebenaran. Wal iyadu billah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Akhirnya dia akan menjadi jahil, semakin jauh dari petunjuk kebenaran. Itu Allah jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 4. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Nanti ya, ini hati-hati yang udah usang imannya ini, satu ayat datang dari ayat-ayat Allah itu yang sampai kepada mereka, illa kanu anha mu'ridin. Justru mereka semakin aja berpaling. Gitu. Bukannya direspon. Baca Quran datar aja, gak ada rasa. Zikir, doa, sholat pun sebatas menggugurkan kewajiban saja. Bukan latihan pertemuan dengan Allah. Jadi yang namanya mau ketemu pembesar itu kan pakaian rapi, yang terbaik, penampilan. Itu Allah sendiri yang nyuruh dalam surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 31. Ya bani Adama, wahai manusia keturunan Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mau ibadah terutama di rumah-rumah Allah, berhiaslah yang terbaik. Persembahkan yang terbaik penampilanmu, ibadahmu yang bermutu, yang berkualitas. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa kiat tips dari ulama biar iman kita ini terbarukan terus sebagai amalia, khususnya kita di bulan Muharram ini. Ini nanti kalau kita ngawalinnya yang baik, nanti kesananya prosesnya, perjalanannya semakin mudah aja. Tapi kalau mengawalinya tidak baik-baik saja, ya kesana kita terseok-seok ini ceritanya ini, ya. Maka yang pertama, setiap kali momentum bergantinya waktu, silih bergantinya waktu tidak menunggu pertahunan, bahkan ya per jam, hari, pekan, bulan, muhasabah, introspeksi, evaluasi. Ini setahun kebelakangan ini ngapain aja kita? Yang wajib ya kita tertib enggak, disiplin enggak, bermutu enggak? Yang harus ditinggalkan masih dikerjakan terus enggak? Yang sunnah-sunnah yang menjadi keinginan kita ya apa sebatas imajinatif saja, pengen doang tapi belum juga dikerjakan atau sudah dikerjakan. Nah, evaluasi itu semuanya itu. Yang wajibnya, yang sunnahnya, yang harus ditinggalkan, yang makruh-makruh, yang tidak bermanfaat. Kata Nabi begini di riwayat At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i, ciri bermutu berkualitasnya keislaman seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi, yang tidak ada faidahnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, dia akan tinggalkan itu. Dia akan cari skala prioritas. Begitu. Itu baru bermutu keislaman seseorang itu. Jadi mana yang wajib ditempatkan yang wajib, yang sunnah tetap dikejar, yang haram, yang syubhat, rancu ditinggalkan, yang gak ada gunanya pun walaupun makruh ya, atau bahkan amrul ibah yang mubah sekalipun kalau nggak ada manfaatnya udah tinggalkan. Itu lewat prosesi bernama muhasabah, dihitung-hitung ulang, dikalibrasi. Jangan mau kalah itu sama mas-mas mbak-mbak di pom bensin itu ya, Pertamina punya, mulai dari nol ya,
Nah, kita perbaiki lagi nih. Muhasabah itu. Yang kedua, kalau udah muhasabah ini amalia-amalia nih, pergantian tahun, waktu secara umum sebenarnya waktu ya. Yang kedua, kalau udah muhasabah gitu ya, istighfar. Banyak-banyak minta maaf, minta ampun sama Allah. Sama manusia juga. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua kepada anaknya, anak-anak sama orang tuanya, sama keluarga, kerabat, jiran tetangga, sahabat teman kawan. Minta halal mereka itu. Ya. Pernah menggunjing, pernah menggibah, pernah hasud dengki, pernah bahkan mengambil barangnya tanpa izin. Udah, sama Allah banyak-banyak istighfar. Yang ketiga, nih amalnya ini ya, taubat nasuha, kembali ke jalan Allah yang lurus, yang benar, yang baik. Itu tidak bisa kita tempuh tanpa duduk di majelis-majelis taklim. Gimana kita mau menjalankan ajaran Islam, kembali ke jalan Allah yang benar, yang lurus, kalau nggak ngaji? Ya sekarang mudah malah, tidak harus kayak sekarang ini bertatap muka. Itu media HP, mau yang recording berapa tahun yang lalu, mau ustadz mana aja, daerah mana aja, kajian mana aja, ada itu di dalam media-media HP itu. Baik bentuknya video panjang, video singkat, artikel-artikel Islam, semuanya ada. Kitab apapun bisa di-download itu PDF-nya itu. Mau yang bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada udah semuanya. Orang nggak bisa taubat kalau nggak pakai ilmu. Ya, mau kembali ke jalan Allah yang baik, yang lurus, yang benar, tapi nggak tahu ilmunya ya, bingung. Kemudian, ya, nih kita lihat lagi. Untuk memperbaharui keimanan kita lagi nih ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak ucapan kalimat tahlil, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Riwayat Ahmad nih. Jaddidu imanakum. Teruslah perbarui, update terus. Jangan statusnya aja itu di update itu. Iman kalian itu perbarui terus. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak itu ngomong la ilaha illallah. Atau kalau di riwayat Malik, Abu Nuaim Al-Khatib, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubinu gitu. Perbanyak itu. Itu akan memperbarui terus keimanan kita, menjaga diri kita, jiwa kita, ruhiyah, qalbiyah, imaniyah kita. Tuh ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu afdalul dzikri, zikrullah, lafal zikir yang paling tinggi itu ya la ilaha illallah, kata Nabi. Kalau ya, wa afdalud du'ai alhamdulillah, kalau doa yang paling terbaik alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat, hamdan katsiran thayyiban. Wah, itu lafal-lafal hamdalah, itulah doa yang paling terbaik. Isinya memuji-muji Allah isinya. Oh. Kemudian supaya diperbarui terus iman kita, ya, iktsaru tilawatil Quran, banyak-banyak baca Quran. Quran itu jangan dibaca bulan Ramadan aja. Ya. Allah yang kita ibadahin itu sama aja dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang Muharram. Jadi bukan hanya Allah beda kalau bulan Ramadan sehingga lebih istimewa, lebih rajin baca Quran, tidak begitu. Nih Nabi bilang di riwayat Al-Baihaqi, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu. Yang namanya hati kalian itu akan mengalami sensasi berkarat. Berkarat kayak besi itu, kayak logam, kata Nabi. Kila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa ma jalauha, bagaimana menghilangkan karat itu biar tetap kinclong itu hati? Ya, qala qiraatul Quran, rajin-rajin baca Quran, kata Nabi. Itu di Al-Quran itu ada 3 surat, masing-masing isinya 3 ayat. Surat Al-Asr wal Asri, surat
Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu. Itu 3 ayat itu masing-masing itu. 3 surat isinya 3 ayat. Maka kata ulama, parah-parahnya kita ini malas ketemu Allah, latihan ketemu Allah tuh malas lewat baca Quran, kelewatan ini sehari 2 hari berpekan bulan. Bacalah Quran tuh 3 ayat minimal sehari semalam. Kayak makan itu, sarapan pagi 1 ayat, makan siang 1 ayat, sore atau malam sebelum tidur seayat. Dah cukup lah. Itu parah-parahnya kita itu. Bagus juga lah itu 3 ayat minimal. Ya. Kalau mazhabnya sahabat itu sehari semalam minimal 10 ayat. Itu rata-rata sahabat menjelaskan. 10 ayat itu, kita ini kan wajahnya wajah-wajah suka nyicil kredit ya. Itu 5 waktu sholat, sebelum sholat seayat, setelah sholat seayat. 5 waktu sholat 10 ayat lah itu. Nggak mau juga, udah cepat-cepat aja kita mati. Takut pula mati. Serba salah jadinya. Kemudian ya, untuk memperbarui keimanan, bagian dari amalia kita, iktsaru dzikrillah, banyak-banyak zikir sama Allah. Zikir paling tinggi la ilaha illallah. Kemudian peringkat kedua selawat dan salam sama Nabi, zikir paling tinggi. Yang ketiga istighfar. Nah, gini jadinya. Kumpulkan 3-3-nya ini. Inilah zikir, inilah wirid yang fundamental. Al-azkar atau al-aurat al-asasiyah. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, astaghfirullahaladzim. Dah gitu. Gitu aja. Ya. Nah, kemudian dijelaskan Nabi ini di riwayat Al-Baihaqi, inna likulli syai'in jilaan, segala sesuatu itu punya alat penerangnya. Wa inna jila'al qulubi zikrullah azza wa jalla, yang bisa menerangi hati kita adalah zikrullah. Atau di sabda Nabi yang lain, inna likulli syai'in siqalatan, segala sesuatu itu ada pengkilatnya yang membuat dia menjadi mengkilat, kinclong. Wa inna siqalatal qulubi zikrullah, yang bisa membuat mengkilatnya, kinclongnya, bersinarnya hati kita adalah zikrullah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya istiqomahlah dalam merealisasikan konsekuensi keimanan kita. Ya. Nah, itu. Kata ulama, biar imannya jadi baru, istiqomah itu, paksakan dirinya. Ya. Waktu sholat berat, paksakan. Waktu baca Quran berat, paksakan. Doa malas, paksakan gitu. Ya, biar terbiasa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, iktsarud du'ai, banyak-banyak doa. Ini semua ini karena rahmat Allah. Walaupun kita paksakan, kita kayaknya rajin, disiplin, bertanggung jawab ya, tapi ini rahmat Allah, maka doa. Terus cari amalan-amalan yang menghadirkan rahmat Allah, yang menghadirkan syafaat Allah, syafaat Nabi, juga syafaat yang lain seperti syafaat Quran dengan banyak baca Quran. Kemudian datangkan amalan-amalan yang menyebabkan turunnya ampunan Allah. Ini termasuk ini yang harus kita jaga. Cari amalan yang menyebabkan rahmat Allah, cari amalan yang menyebabkan syafaat dari Allah, syafaat dari Nabi. Kalau syafaat dari Nabi ya diantaranya banyak-banyak baca la ilaha illallah, itu juga mendatangkan syafaat Nabi. Banyak-banyak berselawat dan salam sama Nabi, itu mendatangkan syafaat Nabi. Terus baca Quran mendatangkan syafaat dari Quran itu sendiri. Dia akan pasang badan nanti di alam kubur, di akhirat, Al-Quran itu. Nah, terus cari amalan yang menyebabkan Allah mengampunkan kita. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir. Ini sekarang ini tanggal berapa Muharram ini ya? Coba kita hitung dari hari Minggu pekan lalu kayaknya ya. 1 Muharramnya. Berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini sekarang berarti 8 ya Muharram. Besok ya tanggal
9 Muharram. Nih, mudah-mudahan nih ya, kita jangan kelewatan. Di riwayat ya Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya dulu sebelum ada syariat puasa Ramadan, tahun kedua hijrah ke Madinah, itu waktu di Mekah sudah puasa tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura, hari ke-10. Itu waktu di Mekah. Ya, dijelaskan Aisyah gitu. Nah, nih tahapan-tahapannya, fase-fasenya ya Rasulullah itu. Jadi sudah biasa puasa tanggal 10-nya. Kemudian waktu hijrah ke Madinah, Nabi meneruskan, tapi kan belum ada puasa Ramadan tahun kedua Hijriah. Tahun-tahun pertama sebelum turun syariat puasa Ramadan yang wajib 1 bulan, itu tahun kedua Hijriah. Fase di Mekah itu 13 tahun. Ke Madinah tahun pertama Nabi masih puasa tanggal 10 Muharram, Asyura. Ya, itu datang ke Madinah. Tapi ini riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi heran, di Madinah itu banyak orang Yahudi, kok tanggal 10 mereka pada puasa semua. Ditanya sama Nabi, itu orang-orang Yahudi itu puasa apa? Coba kita tanya, kata Nabi. Ditanya itu ke Yahudinya, kalian puasa apa? Oh, kami puasa Asyura. Kenapa? Wah, kami kan diselamatkan oleh ya Musa itu dari penjajahan Firaun dan kaum Kibti, orang Bani Israel itu kan tanggal 10 Muharram. Jadi itu hari raya kami rayakan dengan puasa. Wah, kata Nabi, kamilah yang lebih berhak terhadap Musa alaihissalam, terhadap syariatnya Musa dibandingkan kalian. Wah, kalau begitu kata Nabi, nanti ya kalau tahun depan saya diberi umur, saya akan puasanya tanggal 9 dan 10 untuk membedakan dengan amalan orang Yahudi. Tapi tahun berikutnya Nabi bercita-cita gitu, meninggal. Begitu. Jadi belum berpuasa. Sehingga kata ulama gini, termasuk Abdullah bin Abbas nih riwayatnya, ya dipakai sama ulama. Puasalah tanggal 10 tapi bedakan dengan puasanya orang-orang ahlul kitab. Puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Dan inilah yang paling sempurna. Jadi ini tingkatannya dijelaskan ulama. Yang paling sempurna puasanya tanggal 9 besok Senin, tanggal 10 Selasanya, tanggal 11 Rabunya. Besok Seninnya sekaligus diniatkan puasa hari 9 Muharram dan puasa Senin. Doublekan niatnya. Sudah? Itu yang paling sempurna 3 hari. Kemudian yang pernah dikerjakan Nabi tanggal 10-nya aja, berarti hari Selasa. Nah, itu tingkatannya yang paling bawah. Tingkatan yang agak mendingan, seperti cita-cita Nabi, kalau dia masih hidup dia tidak puasa tanggal 10 aja, tapi 9 dan 10. Jadi bapak-bapak haji, ibu-ibu aja, jamaah sekalian silahkan. Kalau yang paling sempurna besok 9, Selasa 10, Rabunya 11. Karena dalam menentukan 1 Muharram juga, itu biasanya Kemenak nggak ngumumin. Kemenak hanya mengumumkan tanggal 1 untuk Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah. Sekarang ini ada yang bilang ini ya masih tanggal 7. Masih tanggal, iya betul. Ini ada yang bilang masih tanggal 7 Muharram, tapi ada yang bilang ini tanggal 8 Muharram. Makanya puasa aja 3 hari berturut-turut, itu udah pasti dapat yang 9 dan 10-nya. Yang 9 dan 10-nya pasti dapat itu. Nah, kalaupun berselisih menentukan 1 Muharramnya. Tapi yang jelas juga dimotivasi oleh Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram ini. Afdolus siyami ba'da Ramadana syahrullahil Muharram. Puasa paling terbaik setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram ini. Setidaknya 9, 10 atau 10 saja, yang sempurna 9, 10, 11.
Dan nanti puasa-puasa sunnah yang lain, Senin Kamis, Ayyamul Bid, begitu ya. Atau yang biasa puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak ya. Insya Allah nanti kita jaga ini ya. Mudah-mudahan kita puasa besok ya, mudah-mudahan kuat semuanya, imannya ya, kemudian fisiknya semua mendukung. Kita puasa besok insya Allah tanggal 9, kemudian tanggal 10. Adapun nanti tanggal 11-nya terserahlah. Kalau mau disempurnakan itu lebih baik. Jangan perhitungan sama Allah, biar nanti ketemu sama Allah beneran kalau wafat nggak takut. Karena yang dipersembahkan selama ini selalu yang berkualitas, nggak takut mati lagi. Dan ini biar pada tahu ini. Terakhir, riwayat At-Tabrani. Ini jarang orang yang tahu. Biasanya tanggal 10 orang santunan yatim doang. Itu ijtihad ulama. Hadisnya belum ditebungan. Kata ulama pakar hadis dari dulu sampai sekarang. Saya cari-cari itu. Itu ijtihad saja. Berbuat baik sama yatim. Santunan yatim tanggal 10. Tapi kalau ini beneran nih. Ini ya. Man wassa'ala ahli fi yaumi asyura. Siapa yang memberi belanja lebih kepada keluarganya tanggal 10 Muharram, wa ausa'allahu alaihi sanatahu kullaha, maka rezekinya, sehatnya, ya keuangan dan lain-lainnya itu sepanjang tahun itu, 1 tahun minimal, Allah akan luaskan, Allah akan limpahkan. Ini ada ulama namanya Sufyan bin Uyainah ya, wafatnya tahun 198 Hijriah. Dia itu gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, gurunya Abdullah Al-Mubarak. Ini era-era tabi'in. Dia lakukan itu katanya, pengalaman dirinya tidak kurang 50 sampai 60 tahun dia panjang umur ini, Sufyan bin Uyainah. Ternyata setiap tanggal 10 Muharram saya kasih lebih, istri saya belanja, anak-anak saya traktir lebih dari biasanya. Itu rezeki saya, itu bukan sehari dua, 50 tahunan saya lakukan katanya. Ternyata terbukti hadis itu. Nanti walaupun Pak Haji sudah pensiun, coba misalnya belanja harian 200.000, coba 400.000 kasih 2 kali lipatnya, atau lebihkanlah 100.000 jadi 300.000. Anak-anak traktir tanggal 10-nya itu makan-makan besar lah, bawa keluar sana, atau pesta di rumah, beli barang, belanja, masak-masak, makan enak. Itu dilakukan ulama. Nanti ngomong, ini papa, ayah ya mau melebihkan belanjaan ini mama, anak-anak. Nanti Allah beri rezekinya minimal 1 tahun, sehatnya, keberkahannya, wah keuangan dan lain-lain. Nah itu kalau itu ada hadisnya ya. Jadi jangan hanya kita, maaf ini santunan yatimnya dibesar-besarkan, bukan berarti nggak boleh. Ternyata keluarga sendiri nggak disantunin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dibarakahin Allah. Mari kita tutup dengan doa. Hadirkan hati kita, tengadahkan tangan, aminkan dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna ta'allumana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat dan salam untuk Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Penutup semua kegiatan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.